Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wumiati. Saya dari kelas PGMI 4B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Bilal bin Rabah. Nama aslinya adalah Bilal bin Rabah. Ia lahir dari seorang rahim wanita yang bernama Hammamah 43 tahun Hijriyah di daerah As-Saroh. Ayah Bilal bin Rabah bernama Robah. Hammamah adalah seorang wanita yang memiliki kulit yang sangat hitam. Maka dari itu, Bilal bin Rabah pun diberi julukan sebagai Ibnu Saudah, yang artinya putra dari seorang budak yang berkulit hitam. Bilal besar di daerah Ummul Qura. Ummul Qura adalah sebuah daerah yang terdapat di kota Mekah. Bilal besar di daerah Ummul Qura itu sebagai budak dari seorang tuan rumah yang bernama Abu Dal mengikuti ibunya. Namun, saat majikannya meninggal, Bilal pun diwariskan kepada tuan yang lain yang bernama Umayyah. Majikan barunya ini itu adalah seorang tokoh pemuka Quraisy yang terkenal sangat kasar, yang terkenal sangat kejam. Dia memiliki nama lengkap yaitu Umayyah bin Khalaf. Tidak sengaja, pada saat Bilal menjadi budak di rumah Umayyah, ia mendengar perbincangan antara Umayyah dan teman-temannya, yang dimana perbincangan tersebut itu berisi tentang perencanaan yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Isi percakapannya itu adalah, katakan saja bahwa Muhammad itu adalah orang gila. Itu akan membuat orang-orang tidak ingin mengikuti ajarannya. Namun, sebentar, tapi Muhammad itu tidak seperti orang gila. Dia tidak pernah tertawa-tawa, dia tidak pernah menangis-nangis, seperti layaknya orang gila pada umumnya. Semua orang tahu bahwa Muhammad tidak seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita memberikan julukan sebagai penyihir atau dukun? Akan lebih mudah dipercaya oleh orang-orang di luar sana. Tapi sebentar, dia tidak pernah mengucapkan mantra ataupun perkataan-perkataan yang layaknya diberikan kepada penyihir oleh orang-orang. Semua orang sudah tahu itu. Itu akan sulit dipercaya oleh orang-orang di luar sana. Umayyah dan teman-temannya terus berpikir julukan apa yang pas untuk Muhammad agar orang-orang tidak mau mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu ada percakapan yang Umayyah lakukan kepada teman-temannya. Apa boleh buat? Kita sudah memberikan ini itu tentang julukan kepada Muhammad, agar orang-orang tidak mau mengikuti ajaran yang ia bawa. Namun, sulit sekali. Muhammad adalah orang yang terlalu sempurna sebagai ukuran manusia. Bagaimana ini? Itu adalah percakapan yang didengar oleh Bilal tentang Umayyah dan teman-temannya. Mendengar hal itu, Bilal pun penasaran dengan sosok Rasulullah SAW. Bilal pun mencari tahu tentang Nabi Muhammad dan ajaran yang sedang ia bawa. Ternyata setelah ia mencari tahu, ada beberapa orang yang ia kenal sudah memeluk ajaran agama Islam. Pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hati kecilnya. Lalu Bilal berkata, "Mengapa hatiku cenderung kepada ajaran agama Islam? Padahal aku belum pernah mengenal ajaran itu dan aku belum pernah belajar ajaran agama Islam. Apakah ini adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku? Baiklah, besok akan aku temui Rasulullah di rumahnya." Seperti yang direncanakan, Bilal pun menemui Rasulullah di rumahnya. Setelah kedatangan Bilal ke rumahnya, Rasulullah tuh menyambut Bilal dengan sangat baik hati. Rasulullah berkata, "Selamat datang kepada cahaya Islam dan iman, wahai saudaraku Bilal. Silahkan engkau ikuti perkataanku." Rasulullah pun berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah."
yang artinya, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berita tentang keislaman Bilal pun menyebar ke seluruh masyarakat Mekah, termasuk terdengar kepada tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Dengar keislaman Bilal pun, Umayyah emosinya meluap-luap. Ia sangat murka dengan Bilal. Datanglah sahabat Umayyah ke rumahnya. Umayyah berkata, "Berani-beraninya dia." Lalu sahabat Umayyah berkata, "Aku mendengar berita ini dari budakku kemarin sore. Budakmu itu benar-benar tidak tahu malu. Lihat saja Bilal, akan aku berikan pelajaran yang pantas untuk dirinya." Dengan kedatangan sahabat Umayyah itu justru membuat emosi Umayyah itu semakin meluap-luap kepada Umayyah. Benar saja, Umayyah tidak pernah main-main dengan ucapannya. Keesokan harinya, Umayyah langsung menyiksa Bilal bin Rabah dengan membawa Bilal ke tempat rondok. Rondok adalah sebuah tempat dengan yang berpermukaan datar dan berpasir yang sangat panas. Bahkan saking panasnya, jika ada seseorang yang melempar daging ke atas pasir itu, daging tersebut akan matang sempurna. Saking panasnya pasir tersebut. Umayyah membawa Bilal ke rondok itu dengan cara diseret, dan ia menyiksa perlahan-lahan Bilal bin Rabah. Tidak hanya itu, Umayyah juga menyiksa Al-Gojo untuk membantu dirinya menyiksa Bilal bin Rabah. Salah satu penyiksaan yang Al-Gojo lakukan kepada Bilal bin Rabah adalah dengan menindih batu yang sangat besar di atas badan Bilal bin Rabah. Saking besarnya batu tersebut, nafas Bilal bin Rabah itu tersesak-sesak. Batu itu terus menghimpit badan Bilal bin Rabah. Siksaan demi siksaan terus dilakukan oleh Umayyah kepada Bilal bin Rabah. Hal itu diberikan agar Bilal itu mau meninggalkan agama Islam dan kembali kepada ajaran sembah berhala, yaitu Lata dan Uzza. Umayyah menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengucapkan Lata dan Uzza, yaitu adalah berhala di Mekah. Namun Bilal bin Rabah menolak. Alih-alih mengucapkan Lata dan Uzza, Bilal malah mengucapkan Ahad, yang artinya Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang satu. Berhari-hari Bilal disiksa oleh Umayyah. Kata-kata yang ia ucapkan hanya adalah Ahad, dan Ahad. Hal itu justru membuat Umayyah semakin geram dan semakin kesal kepada Bilal bin Rabah. Kabar Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah pun terdengar sampai telinga Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar hal itu, Abu Bakar pun mengunjungi tempat penyiksaan Bilal bin Rabah. Ia melihat dengan secara langsung bagaimana penyiksaan Bilal bin Rabah. Pada ia tahu ketika Bilal bin Rabah itu disiksa karena ia masuk Islam, Abu Bakar sangat iba dan sangat bersedih melihat kondisi Bilal bin Rabah. Tidak lama, Abu Bakar pun langsung membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah. Umayyah mendengar penawaran itu langsung memikirkan hal-hal licik atau membuat hal-hal licik kepada Abu Bakar. Ia sengaja memberikan harga kepada Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat mahal. Abu Bakar pun menyetujui harga untuk membeli Bilal bin Rabah. Melihat Abu Bakar menyetujui membeli Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat mahal, Umayyah sangat bahagia. Karena apa? Jujur saja, ia sudah lelah dan sudah sangat kesal menyiksa Bilal bin Rabah. Karena semakin hari disiksa, Bilal malah semakin berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Akhirnya Abu Bakar pun mengajak Bilal bin Rabah. Lalu pada saat Bilal diajak oleh Abu Bakar, Umayyah pun berkata, "Wahai Abu Bakar, jika kamu membeli Bilal dengan harga yang murah pun akan aku berikan kepada dirimu. Tapi sayang sekali, kamu membeli dengan harga yang sangat mahal." Mendengar ucapan Umayyah, Abu Bakar pun menjawab,
Aku membeli saudaraku Bilal bin Rabah dengan harga tersebut untuk menghormati dirinya saudara seimanku, yaitu agama Islam. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal pun ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari Rasulullah itu mengisyaratkan untuk mengumandangkan azan sebelum dilaksanakannya sholat wajib. Tiba-tiba Rasulullah teringat kepada sosok seorang pria yang bersuara merdu saat melantunkan ahad. Rasulullah pun teringat kepada Bilal bin Rabah. Detik itu juga Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Suara merdu Bilal bin Rabah pun berhasil membuat seluruh umat Islam bergetar. Bilal juga termasuk orang yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Makkah. Meski mendapatkan tugas yang sangat mulia oleh Rasulullah SAW, Bilal tidak pernah meninggikan hatinya. Bilal berkata, "Aku tiada lain adalah seorang laki-laki Habasyah yang dahulunya adalah seorang budak." Bilal tidak hanya berperan sebagai seseorang yang mengumandangkan azan pertama kali di Mekah, namun ia juga berperan sebagai seseorang yang membantu Rasulullah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam perang Badar. Seiring dengan berjalannya waktu, Rasulullah pun meninggal dunia. Mendengar hal itu, Bilal pun sangat terpukul dan sangat bersedih atas meninggalnya Rasulullah SAW. Saking terpukulnya atas meninggalnya Rasulullah, Bilal pun sampai tidak sanggup untuk mengumandangkan azan karena pada saat ia mengumandangkan azan, ia akan teringat oleh sosok Rasulullah SAW. Karena dia tak sanggup untuk mengumandangkan azan, akhirnya Bilal pun berhenti mengumandangkan azan sampai seluruh umat Islam pun merindukan suara lantunan azan dari Bilal bin Rabah. Hingga suatu saat Umar bin Khattab pun datang ke Syam. Dia meminta Bilal untuk mengumandangkan azan kembali. Bilal pun bersedia. Benar saja, saat ia mengumandangkan azan, Bilal tetap merasakan kesedihan atas meninggalnya Rasulullah. Ia menangis sambil mengumandangkan azan. Dan pada saat Bilal mengumandangkan azan kembali, seluruh umat muslim lagi-lagi tersentuh oleh suara merdu Bilal bin Rabah. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini Bilal bin Rabah adalah sosok orang yang dikenal sebagai orang yang pertama kali mengumandangkan azan di dunia, yaitu orang yang dipilih langsung oleh Rasulullah sebagai orang yang mengumandangkan azan. Itu adalah kisah cerita dari Bilal bin Rabah. Itu saja yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau terdapat kesalahan informasi yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.